Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 1, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat pecinta ternak kambing yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, kita lanjutkan liputan kita kali ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan kembali berbagi pengalaman kepada khususnya calon peternak kambing dimanapun berada, bahwa sebelum kita memulai melakukan usaha ternak kambing, maka terlebih dahulu harus kita maaf agak sedikit terganggu, kita tentukan dulu konsep ternak kambing kita. Jadi sekali lagi, sebelum kita memulai ternak kambing, hendaknya kita tentukan dulu konsep ternak kambing yang akan kita jalankan, sehingga ketika kita memulai usaha peternakan kambing itu tidak berdasarkan ambisi, tidak berdasarkan emosi, sehingga berdasarkan ilmu serta berdasarkan pada kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu atau peternak-peternak yang sudah sukses, yang sudah senior tentunya, sehingga kita tidak terjebak oleh ambisi, oleh emosi yang kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu berambisi, terlalu emosi, itu kita hanya terpaku kepada hitung-hitungan di atas kertas. Sebab hitung-hitungan peternakan dengan hitung-hitungan matematika itu agak berbeda ya guys ya. Kalau hitung-hitungan matematika 3 kali 4 itu jelas hasilnya 12. Tetapi kalau di peternakan mungkin 3 kali 4 hasilnya berbeda. 3 kali 4 bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000. Ya seperti zaman dulu lah. Waktu kita masih zaman kuno dulu, kalau cetak foto upgrade itu kalau biasa 3 kali 4 itu 1 lembar 1000. Tapi kalau kilat mungkin bisa 2000. Tapi kalau kilat khusus mungkin bisa 3000. Ya kurang lebih seperti itu hitung-hitungan di peternakan, sehingga tidak bisa kita jumlah ternak sekian nanti akan menghasilkan sekian, yaitu teorinya. Namun toh demikian bukan berarti kita tidak mengakui adanya hitung-hitungan, tapi tetap hitung-hitungan itu perlu kita gunakan sebagai bahan ya, untuk hitung-hitungan sebelum kita memulai, karena harus ada kalkulasinya, sehingga ketika kita berusaha itu setidak-tidaknya kita bisa menghitung BEP-nya, break even point-nya itu pada titik berapa akan kembali modal kita. Nah, sehingga ada hitung-hitungan secara makro, sehingga kita bisa punya kalkulasi untung dan ruginya, sehingga kita tidak menampik tentang hitung-hitungan, tetap
hitung-hitungan perlu, namun jangan sampai hitung-hitungan itu menjebak kita kepada hitung-hitungan yang baku pasti seperti matematika. Baik guys, kita lanjutkan saja konsep ternak kambing kita. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bank pakan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bank pakan. Nah, ini harus kita persiapkan terlebih dahulu bank pakan kita sesuai dengan kapasitas, kemampuan kandang ternak yang akan kita pelihara, ternak kambing yang akan kita pelihara. Semakin banyak tentunya bank pakan kita harus semakin luas. Jadi harus dipersiapkan dulu supaya nanti kita tidak mengalami kesulitan, karena sebagian besar pengeluaran di dalam pengelolaan kandang itu ada pada pakan kambing. Nah, sehingga harus kita persiapkan bank pakan kita. Ini saat yang bagus, yang tepat untuk memulai menanam, karena ini sudah mulai masuk musim penghujan. Ya, kalau tidak punya lahan yang luas, tentunya bisa mencari alternatif yang lain untuk pakan ini, misalnya dengan menggunakan model pakan kering, ya misalnya pakai rendeng kangkung, tumpi jagung, dan lain-lain. Silahkan mana yang lebih efektif dan efisien menurut sahabat-sahabat. Tapi yang jelas, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bank pakan. Nah, seperti di tempat kita ini, kita persiapkan bank pakan kita cukup lumayan lah. Ya, ini bank pakan kita yang sudah dipanen. Nah, ini areal yang sudah dipanen bank pakan kita. Ini yang rencana untuk bibit ini. Ya, jadi bank pakan kita persiapkan. Ini lahan HPT kita. Selain yang tadi yang sudah kita tunjukkan di sebelah kanan itu, ini lahan kita HPT yang kita beri tanaman berbagai macam tanaman hijauan, legum, ya, termasuk rumput odot dan lain-lain. Ini yang di sebelah kiri kandang, ini rumput pekcong, ini sudah siap untuk dipanen. Ini, jadi yang pertama bank pakan harus kita persiapkan benar-benar. Nah, ini guys, contohnya indigo vera, bank pakan kita. Nah, ini cukup mudah untuk mendapatkan legum di lokasi kita. Dengan bank pakan yang cukup tersedia untuk mendapatkan pakan ternak kambing kita cukup mudah. Nah, seperti ini contohnya. Nah, berbagai macam legum kita tanam, kita ambil setiap hari untuk pakan ternak kambing kita. Baik guys, kita lanjutkan yang kedua. Baik, yang kedua yang harus kita persiapkan di dalam konsep beternak kambing adalah kandang, ya guys ya. Kandang. Nah, ini kita akan menuju ke kandang kita. Nah, ini konsep yang kedua sebelum kita mulai beternak adalah kandang. Nah, untuk kandang ini setidak-tidaknya sahabat-sahabat bisa membuat kandang model panggung ya. Jadi jangan dibuat lempraan ya kalau bisa, karena kalau lempraan itu rentan, rawan berbagai macam penyakit, terutama pada saat musim penghujan semacam ini. Sehingga kalau bisa dibuat panggung. Adapun bahannya terserah, yang mudah bagi sahabat-sahabat semuanya. Ya, bisa kayu jati seperti di tempat kami ini, bisa mahoni, bisa angsana, bisa kayu Kalimantan, bebas, yang penting mudah. Dan untuk sahabat-sahabat yang akan bergerak dalam bidang breeding, ini bisa dibuat kandang model koloni semacam ini ya, jadi satu blok diisi beberapa indukan, kemudian diberi pejantan satu. Ini untuk memudahkan kambing ketika birahi. Ini terutama bagi kita yang agak sibuk, sehingga tidak bisa mengawasi kambing kita setiap waktu, sehingga kalau birahi tidak ketahuan. Nah, dengan model koloni semacam ini auto kawin. Kalau ada yang birahi, ada pejantannya langsung kawin, model semacam ini.
Ini untuk breeding. Selain kandang model breeding, juga harus kita persiapkan kandang model koloni. Ya, seperti ini guys, koloni. Ini model baterai ya, satu-satu. Selain koloni, kita buatkan kandang baterai satu-satu untuk indukan yang sudah melahirkan atau bunting tua seperti ini, sehingga di indukan ini dan cempenya bisa lebih leluasa untuk mengasuh anaknya, sehingga tidak terganggu dengan kambing yang lain. Nah, seperti ini contohnya, kita buatkan kandang baterai satu-satu. Selain itu juga kita persiapkan pula kandang untuk cempe-cempe yang lepas sape seperti ini. Nah, ini kandang lepas sape ini untuk cempe-cempe yang di sape, pasca sape, sehingga mereka bisa lebih mandiri, tidak kalah berebut dengan kambing yang besar, karena usia dan besarnya itu hampir sama karena lepas sape, sehingga bisa kita setting makanannya full sehingga cepat besar. Nah, selain kandang koloni, kandang baterai, dan kandang untuk cempe lepas sape, juga kita persiapkan pula kandang untuk penggemukan atau fattening. Nah, ini guys, nah, tadi kita dari sana, nah, sekarang kita ke kandang untuk fattening. Nah, seperti ini, kandang fattening untuk pembesaran dari cempe-cempe yang sudah lepas sape tadi. Kalau sudah berumur kurang lebih 8 bulan, nah ini kita pindahkan ke tempat penggemukan dan pembesaran seperti ini. Nah, ini kita buat baterai dengan ukuran kurang lebih lebar itu tiap-tiap kolom ini 50 cm, kemudian ke belakangnya 1,3 atau 1,30 meter ya, seperti ini. Jadi 50 cm lebarnya, lebar ini dari sini sampai ke sini ini. Nah, ini itu 50 cm, kemudian panjang ke belakang sana, nah itu 130 cm. Sudah cukup untuk kambing-kambing yang kita gemukkan dan kita besarkan. Dan ini bakalan-bakalan yang umur 8 bulan, 10 bulan ini kita proyeksikan nanti untuk kita keluarkan pada saat hari raya Idul Kurban atau hari raya besar nanti. Nah, ini guys, ini kambing-kambing kita ini sudah penuh ini kapasitasnya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita tambah lagi kandang kita ini. Ya guys, kita lanjutkan konsep yang ketiga, yaitu kambing atau bahan kambing. Nah, untuk saudara-saudara yang mungkin belum punya indukan betina yang sudah siap bunting, mungkin pengen mencoba dulu dengan fattening, penggemukan, pembesaran, ya silahkan. Bahan kambing cari yang sekiranya itu mudah dan laku di tempat-tempat saudara. Jadi belum tentu kalau di tempat kami kambing-kambing seperti ini mungkin disukai. Tapi kalau di tempat kami di Blora ini, kambing-kambing model Rambon semacam ini atau Pegon ya, di tempat kami ini silangan antara Etawa dengan Jawa Randu, ini sangat disukai karena postur tubuhnya besar, kupingnya panjang-panjang ya, sehingga lebih lebih mudah untuk digemukkan. Ini sangat disukai. Jadi yang kami gemukkan, kami besarkan. Cari yang seperti ini. Tapi ini rata-rata ini dari bibitan kita sendiri, dari kandang kita sendiri. Jadi pilih bahan kambing yang sangat laku di lingkungan tempat tinggal saudara. Nah, ini contohnya bibitan-bibitan yang kita hasilkan dari hasil peternakan kambing kita sendiri, dari breeding. Ini kita besarkan seperti ini. Ini bibitan, bahan untuk kita gemukkan
untuk proyeksi tahun depan untuk haji. Nah, sementara untuk yang breeding silahkan untuk memilih calon indukan yang bagus, tentunya yang posturnya besar, panjang, ya, tulangannya juga besar. Ini sangat bagus untuk dijadikan indukan. Kalau dikawinkan dengan pejantan yang bagus, yang besar, tentunya hasilnya juga akan bagus seperti yang sudah kita tunjukkan tadi, besar-besar hasilnya. Nah, ini kita punya koleksi Etawa ras Senduro yang warnanya dominan putih-putih ini. Ini sangat bagus, posturnya cukup besar, cocok untuk kita gunakan sebagai breeding, sehingga bahan kambing ini sangat menentukan usaha ternak kita nanti. Silahkan kita mau beternak kambing, domba, kalau kambing misalnya Jawa Randu, Senduro atau Etawa ras Kaligesing atau kambing kacang, itu harus kita tentukan dari awal sehingga kita tidak salah di dalam melaksanakan ternak kambing. Dan tentunya yang terakhir, yang keempat adalah harus kita mengenali berbagai macam penyakit yang biasa menyerang pada kambing kita. Misalnya mulai dari penyakit mata, penyakit gudik, kemudian kembung, dan lain-lain. Itu harus kita kenali sehingga ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ketika ada penyakit yang menyerang kambing kita sudah tahu jenis penyakitnya dan bagaimana cara untuk menangani ketika kambing kita terserang oleh penyakit. Demikian guys, liputan kita kali ini. Kami ulang kembali, sebelum kita melaksanakan ternak kambing, hendaknya harus kita tentukan dulu konsep ternak kambing. Yang menurut kami, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bang pakan, kemudian bentuk kandang, yang ketiga bahan kambing yang akan kita pelihara, mulai dari jenis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah berbagai macam penyakit yang biasa menyerang ternak kambing kita. Demikian guys, liputan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi serta menghibur sahabat-sahabat semuanya. Dan sebelum saya akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat kami, serta kurang sempurnanya pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Baik guys, kita akhiri liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam ngarit dari Blora.